Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di video kali ini kita akan mengulas untuk pergerakan daripada harga dari toko token. Toko token ini TKO ya, koinnya dari toko crypto exchange, dan tampaknya di perdagangan hari ini udah mengalami tren penguatan, teman-teman. Dari news nggak terlalu banyak, nggak ada news tentang TKO sih sebenarnya, ataupun proyek-proyek yang mereka hadirkan untuk saat ini. Beritanya masih yang lama ya, Binance yang mengakuisisi toko kripto, tapi ada berita soal Binance. Ini pendapatan tahunan Binance naik 10 kali lipat dalam 2 tahun terakhir. Kita akan sekilas ulas seperti apa kondisi dari keuangan Binance. Kalau kita lihat dari data ini dari 2020, tren kenaikan sudah terjadi pada keuangan Binance, naik sangat signifikan. Puncaknya itu di tahun 2022. Tapi setelah itu merosot turun lagi ya, terkoreksi karena memang ada masalah-masalah seperti yang kemarin-kemarin teman-teman tahu. Kondisi perdagangan di aset kripto juga semakin menurun, dan ya mungkin ada banyak PHK di exchange lain ya, kayak di kompetitornya di Huobi Global, di OKX dan lain sebagainya. Tapi Binance sementara masih sustain. Bahkan Binance bisa mengakuisisi toko kripto dan juga mau mengakuisisi Voyager. Artinya adalah Binance cukup cukup punya banyak uang nih untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan tersebut. Ini ada market share volume daripada Binance. Binance itu yang ada logo birunya. Kalau dibandingkan dengan exchange-exchange lain, kompetitor yang cukup banyak itu ada di Huobi Global dan juga OKX. Dan satu lagi ini Seven Others, yang lain lah bisa dibilang. Sementara dari Coinbase, kemudian Uniswap itu nggak terlalu besar ya. Binance masih yang paling mendominasi untuk market share of volume. Jadi Binance itu bisa dibilang sebagai exchange yang paling banyak digunakan saat ini, teman-teman. Nah, semoga dari revenue yang dimiliki oleh Binance ini bakalan bisa nantinya dibuat berkontribusi sama proyek-proyek daripada salah satu anak usaha mereka, toko kripto. Mungkin juga akan berdampak sama proyek dari TKO-nya. Ya, siapa yang tahu teman-teman. Siapa tahu TKO bisa di-develop ke depannya. Tapi ya itu cuma pemikiran saya sih. Belum ada news resminya. Kita akan tunggu aja seperti apa gebrakan daripada CZ ke depannya untuk eh, upaya mereka ya dalam meningkatkan ekosistem kripto. Kalau dari segi pergerakan, hari ini TKO naik lumayan signifikan. Ya naik sekitar 3%-an ya kalau kita lihat dari sebelumnya, dari penutupan kemarin. Dan juga kenaikan yang terjadi itu ternyata mendapatkan rejection, teman-teman. Sempat naik sampai 4.300, tapi sekarang turun ke 4.100. Sebelumnya TKO ini cukup lama sideways di kisaran 3.600-an. Jadi mulai kemarin dia udah mulai ngepam lagi. Kalau kita lihat dari segi volume perdagangan nggak terlalu tinggi, teman-teman. Volumenya cenderung kecil aja. Terus juga dari segi indikator token ini menunjukkan market maker ya. Market maker belum ada di market, tidak ada bar sama sekali pada pergerakan market maker. So kalau kondisinya seperti ini, maka aku yakin TKO nggak bakalan naik cukup tinggi dalam jangka waktu dekat. Sepertinya relief rally yang terjadi kemarin itu bisa naik sampai 4.600, itu udah cukup lumayan lah buat TKO. Mungkin kedepannya dia nggak bakalan naik setinggi itu lagi. Kecuali, nah ini kecuali kalau indeks dolar benar-benar bakalan drop. Ini salah satu indikasi yang mungkin kita harus waspadai. Indeks dolar saat ini lagi berada di level support. So far dia masih tertahan, benar-benar tertahan. Dan selling pressure terhadap indeks dolar sangat-sangat tinggi, terutama di 3 hari terakhir, teman-teman. Tapi mulai kemarin itu volumenya udah semakin mereda, volume sellingnya sudah semakin mereda. Artinya adalah ada yang menahan indeks dolar di supportnya. Nah, kalau indeks dolar berhasil di breakdown kembali, drop teman-teman, ketika itu maka Bitcoin akan dapat momentumnya untuk menguat kembali. Nah, disinilah TKO akan berpeluang. Karena kalau kita lihat runtunannya, Bitcoin itu udah relief rally mulai dari 2 Januari kemarin. Tanggal 2 Januari itu udah mulai menguat
Sementara altcoin bergerak tapi nggak terlalu signifikan. Dan kalau kita bandingkan sama pergerakan dari TKO itu baru naik di 8 Januari. Artinya adalah ada beberapa hari jeda, TKO ini belum diakumulasi teman-teman, atau belum digerakkan harganya. Nah, setelah Bitcoin naik, kemudian barulah altcoin yang lain, yang besar-besar kayak Ethereum, BNB, Cardano ya, naik sangat signifikan, kemudian XRP dan kawan-kawannya itu. Nah, setelah itu barulah giliran Metaverse coin. Kayak Gala kemarin naik sangat signifikan, terus ada Mana, ada Sandbox, dan kawan-kawannya itu yang berbasis Metaverse. Selanjutnya itu giliran koin-koin meme kayak Shiba Inu itu naik signifikan juga di perdagangan kemarin. Dan kemarin itu TKO baru naik lumayan tinggi. Artinya adalah memang ada runtunan-runtunan koin dari berbagai sektor yang dapat momentum buat naik. Dan TKO kebetulan baru kemarin. Dan sepertinya ini nggak bakalan sustain, nggak bakalan cukup bertahan lama. Karena ya itu tadi indikasi-indikasinya. Sementara indikasi yang positif itu terlihat di MACD karena MACD-nya udah mulai terbentuk golden cross, which is ya ini adalah tanda bullish lah atau sign untuk bullish teman-teman. Lalu gimana? Apakah TKO bakalan bisa bertahan di level saat ini? Ya mungkin aja TKO bakalan tetap bertahan di kisaran 4000 jangka waktu pendek lah kira-kira. Sejelek-jeleknya support itu ada di kisaran 3900 something. Kita expect kalau TKO bakalan tetap bisa bertahan. Nanti kalau ada relief rally lagi, mungkin aja ada sesuatu yang bisa men-trigger TKO untuk bisa dapat momentumnya mengalami tren penguatan kecil-kecilan. Kalau aku sih melihat ini di sini di 3900 ini akan cukup kuat untuk menahan pergerakan daripada TKO untuk kedepannya. Kita expect dia bakalan bisa sideways di level tersebut. Siapa tahu masih bisa untuk balik ya naik ke 4500. Tapi untuk pergerakan mungkin aku lebih concern melihat TKO mentok-mentok bisa sampai 4500 aja. Sepertinya untuk breakout dari level tersebut belum dapat momentum yang cukup ideal. Kecuali nanti Binance ada melakukan kerjasama apa, membuat apa misalkan yang cukup cukup akan membuat TKO ini diminati ya di market. Nah itu bisa harga TKO bisa melambung kembali lagi teman-teman. Tapi kalau dari pengamatan jangka pendek yang baru dapat news yang cukup terbatas seperti saat ini kayaknya sih kenaikan yang realistis itu masih di 4500 aja. Nggak mungkin atau nggak bakalan lebih tinggi daripada itu. Kecuali yang aku sebutkan tadi teman-teman. Terus dari segi volume ya dari 4 jam kita udah lihat volumenya yang paling tinggi sih di perdagangan kemarin. Hari ini nggak terlalu signifikan tapi juga nggak terlalu rendah teman-teman. Sekarang kita on the way melihat nih market makernya apakah mereka akan tetap bertahan di market TKO atau justru bakalan buang barang. Kalau kita lihat dari segi MACD, MACD-nya udah naik tinggi ya. Mungkin kita akan menunggu yang namanya dead cross dan kemudian fase koreksi bakalan terjadi. Jadi gitu aja sih buat TKO, target penurunan kalau dia turun di 3900, semoga nggak turun di bawah level tersebut ya. Karena kalau dia turun dari level tersebut berarti berikutnya bisa balik lagi ke 3500. Tapi kalau andai kata dia bisa sustain bertahan di sini, mungkin dia bisa sideways bentar. 4500 kayaknya masih realistis lah buat dicapai jangka pendek. Tapi ya kita lihat aja kemana market karena ini bisa sangat spekulatif ya. TKO ini cenderung memang agak spekulatif. Kita sendiri dari technical hanya bisa melihat support resistance seperti ini. Tapi kalau dari pola-polanya ya kecenderungannya memang belum ada indikasi bakalan bullish sangat tinggi. Jadi maybe di next bull run TKO bisa recover harganya. Semoga bisa sampai ke 20.000 lagi ya. Ya siapa yang tahu teman-teman. Kita doakan yang terbaik aja. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya koin lain untuk dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. See you next video. Akhir kata saya Andre, makasih.